Kita melanjutkan materi kita yang kelima tentang social interaction di user experience design. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari untuk materi ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan social interaction, kemudian mekanisme sosial apa yang digunakan di dalam percakapan, kemudian apa yang dimaksud dengan kehadiran sosial di dalam sebuah percakapan, dan yang keempat adalah overview teknologi untuk mendukung interaksi sosial. Kemudian bagaimana sosial media merubah kita untuk saling bertemu atau bertatap muka atau saling mengabari. Kemudian fenomena sosial yang ada di masyarakat saat ini untuk tetap terhubung secara online. Yang pertama adalah interaksi sosial. Kita hidup bersama, bekerja bersama, bermain bersama, kemudian kita ngobrol, kita bersosialisasi, dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai social interaction. Kemudian di social interaction sendiri adalah proses kita berinteraksi dengan sesama kita. Nah, itu adalah dikatakan sebagai social interaction. Teknologi untuk mendukung itu semua, itu sebenarnya sudah ditemukan sejak dahulu, mulai dari kita membaca koran. Jadi sejak awal ditemukannya tulisan dan koran itu adalah untuk membuat kita tetap berinteraksi satu dengan yang lain. Kemudian di dalam sosial teknologi sendiri itu memungkinkan kita untuk berinteraksi, kemudian untuk bersosialisasi dengan sesama kita. Di beberapa teknologi seperti koran, seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian telepon, kemudian ada internet, kemudian ada uh, sosial media, itu merupakan sebuah bentuk-bentuk teknologi untuk membuat social interaction. Di social interaksi sendiri juga ada beberapa aspek positif maupun negatif terhadap uh, perkembangan dari social interaction itu sendiri. Nah, ini contoh yang jamak kita lihat di kita. Jadi meskipun kita bertemu satu sama lain, tapi kita sibuk dengan gadget kita sendiri-sendiri, ada yang menggunakan tablet, handphone, dan sebagainya. Padahal tujuan dari berinteraksi sosial adalah mendekatkan kita dengan satu sama lain. Tetapi kita lebih condong dengan uh, dunia digital kita. Dikatakan fenomena sebagai fenomena digital bubble. Ada beberapa ide atau beberapa pertanyaan yang muncul ketika sosial teknologi itu semakin berkembang. Yang pertama adalah apakah friend-to-friend conversation itu mendukung di dalam sosial media. Jadi apakah di friend-to-friend conversation tadi itu didukung oleh sosial media. Kemudian apakah dengan banyaknya teman di sosial media seperti Facebook, LinkedIn, WhatsApp, dan sebagainya, itu apakah memang linier dengan jumlah teman yang ada di dunia nyata? Kemudian bagaimana atau seberapa banyak mereka dapat eh, membantu ketika ada sesuatu hal, atau berapa banyak teman yang ada di Facebook merupakan teman yang ada di dunia nyata. Kemudian bagaimana mereka bisa berinteraksi, kemudian bagaimana mereka bisa saling membuat perubahan. Itu beberapa pertanyaan yang seringkali muncul ketika dunia
social text itu semakin berkembang. Ini adalah conversational mechanism. Jadi ketika kita melakukan conversational secara tradisional, maka sebenarnya kita akan mengikuti sebuah rule yang disebut sebagai conversational mechanism. Nah, ketika conversational mechanism ini rule-nya adalah secara tradisional kita akan melakukan tatap muka satu sama lain. Jadi misal ada A, B, dan C, maka ketika A bertanya hai, B dan C pasti akan menjawab hai juga. A dan B juga akan menimpali, misal semua oke, maka yang lain pasti juga akan menjawab oke, apa yang terjadi? Maka yang lain juga akan menimpali seperti itu. Nah, ini adalah conversational mechanism. Jadi ada sebuah rule yang dimana uh, ada input, ada output, ada pulse, ada feedback dan sebagainya. Nah, di conversational rule ini sebenarnya bukan pertama kali disampaikan ya, tapi diutarakan oleh SAK tahun 78 bahwa conversational rule itu memiliki 3 basic aturan. Yang pertama adalah aturan pertama, ketika kita ingin berconversation atau kita ingin bercakap, maka seseorang yang pertama kali bercakap atau the current speaker itu akan memilih kepada siapa dia akan bertanya atau kepada siapa dia akan berbicara. Berbicaranya bisa opini, pertanyaan, ataupun permintaan. Jadi ada A dan ada B, ada J. Maka A akan menentukan kepada siapa dia akan bertanya. Kemudian rule yang kedua adalah orang yang lain akan menentukan siapa yang akan berbicara selanjutnya. Seperti tadi ada A, B, dan C. Maka rule-nya adalah kalau A bertanya, maka kemungkinan ada B dan C. Maka rule kedua adalah B dan C ini akan menentukan siapa yang akan berbicara selanjutnya. Tidak mungkin B dan C tiba-tiba menjawab dua-duanya. Maka akan ada salah satu. Kemudian yang terakhir itu yang melanjutkan pembicaraan. Ini dikatakan sebagai basic rule di conversational. Ini beberapa rule lain yang ada di percakapan. Jadi kita bisa memberikan feedback, kita bisa memberikan respon terhadap pertanyaan atau opini yang diberikan. Ada turn taking, ada back channeling. Turn taking itu untuk memberikan sebuah respon dengan memberikan jawaban atau opini. Sedangkan kalau back channeling itu kita memberikan respon berupa bisa memberikan sinyal, bisa 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 ya, bisa yang menyatakan bahwa kita sedang berpikir atau sebagainya. Itu dikatakan sebagai back channeling. Kemudian ada juga farewell ritual. Jadi farewell ritual itu ketika setelah kita bercakap, kemudian kita memberikan feedback. Bye, see you, atau see you again, sampai jumpa lagi, sampai ketemu nanti, dan sebagainya. Kemudian juga ada implicit dan explicit cue. Contohnya adalah ketika kita bercakap, kemudian kita biasanya memberikan sebuah analogi. Nah, itu dikatakan sebagai implicit dan explicit cue.
Kemudian breakdown di dalam conversation ketika ada seseorang yang bertanya, kemudian kita tidak paham apa maksudnya, maka biasanya kita akan, kalau di bahasa Inggris kita bisa bilang, can you see again? Atau pardon, what's wrong, dan sebagainya. Tetapi kalau di bahasa Indonesia, bisa kamu ulangi lagi, atau menggunakan back channeling, dan sebagainya. Kemudian ketika kita menggunakan di online conversation, ada beberapa rule yang ternyata itu merubah pola di dalam traditional rule tadi. Apakah rule ini tadi ternyata ketika kita gunakan di dalam online conversation itu ternyata tidak lagi relevan ketika kita gunakan di dalam online rule. Karena jenis teknologinya itu juga sedikit berbeda. Ketika di traditional rule memang menginginkan agar kita face-to-face conversation. Tetapi ketika kita melakukan online conversation, biasanya kita juga melakukannya melalui media yang tidak face-to-face conversation. Ada remote conversation. Remote conversation ini artinya adalah kita bertemu di dalam sebuah percakapan, tetapi kita tidak secara langsung bertatap muka. Contohnya ada email, kemudian ada video conference. Video conference memang ada beberapa yang face-to-face conversation, tetapi juga ada yang remote conversation. Kemudian ada instant messaging, kemudian ada chat room, dan sebagainya. Nah, bagaimana ketika kita melakukan distance conversation ini, kita bisa berinteraksi. Ini video pun tahun 1960, konsepnya seperti ini, awal sekali. Kita lewati. Nah, ini teknologi yang saat ini kita seringkali menggunakan. Jadi menggunakan Zoom, Google Meet, Skype, dan sebagainya. Kita melakukan video window. Jadi video window itu konsepnya adalah kita berbicara, ya sebenarnya sama dengan di online meeting, tetapi biasanya kan kalau online meeting one to one, tetapi kalau video window itu beberapa orang berada pada satu window saja. Itu dikatakan sebagai video window. Ada juga video conference dan sebagainya. Ada telepresence robots, jadi menggunakan robot untuk menyampaikan. Jadi kita kan biasanya hanya menggunakan video conference, tapi dengan telepresence robot, kita menggunakan robot untuk menggantikan kita real hadir di acara tersebut. Kemudian di telepresence and social presence, nah ini sebenarnya kalau di video window atau video conference, kan kita hanya orang saja. Sedangkan kalau di telepresence itu kita bisa berinteraksi dengan robot tersebut. Kemudian, nah ini yang sedang on di dalam teknologi di metaverse, kita menggunakan VR. Kita bisa berinteraksi menggunakan VR kita. Kemudian seberapa banyak kenyataan dan derajat imersif yang kita butuhkan untuk sebuah interaksi. Sebuah interaksi itu memang kan biasanya yang kita butuhkan adalah kehadirannya, realismenya, derajat kenyataannya. Jadi ketika kita menggunakan teknologi tersebut, maka derajat kenyataan dan derajat imersif dari sebuah teknologi itu yang memang kita butuhkan. Derajat imersif itu adalah seberapa nyata itu sesuai dengan di dunia nyatanya.
Co-presence, jadi kita memungkinkan untuk berinteraksi dengan user yang lain, bisa menggunakan whiteboard atau tabletop atau public atau di display sehingga kita bisa saling berinteraksi. Nah, di conversation ada coordination mechanism, ada coordination verbal, non-verbal, dan sebagainya. Kemudian face-to-face coordination mechanism, berbicara itu adalah sentral dari face-to-face conference coordinating mechanism. Kemudian untuk melakukan face-to-face coordination mechanism, kadang kita tidak menggunakan ucapan, tetapi kita menggunakan mimik atau menggunakan gerakan tangan atau menggunakan gestur wajah dan sebagainya. Itu di face-to-face mechanism. Kemudian ada awareness mechanism, kita tahu kapan kita harus melakukan perbicaraan tersebut, kemudian juga kita harus mengetahui situasional di dalam lingkungan kita. Untuk mendukung social technology interaction, ada cerebral interface. Contohnya tadi kita bahas ada whiteboard, ada tabletop, dan sebagainya. Yang itu digunakan untuk mendukung interaksi. Ini contoh dari tabletop, jadi kita bisa menggambar, kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan tabletop tersebut. Ini juga contoh virtual office, jadi kita bisa berinteraksi dengan orang lain menggunakan virtual office. AR sandbox, jadi kita bisa berinteraksi untuk membuat sebuah tampilan untuk membuat sebuah geographical image atau geographical display. Kemudian ada social engagement, jadi kita melakukan social interaction itu melalui kumpulan orang. Jadi ketika kita nanti tujuannya apa sih sebenarnya kita mempelajari social interaction ini adalah kita ingin mengetahui bahwa berbagai teori bahwa ketika kita nanti melakukan wawancara kepada si user atau melakukan user research kepada user, ada dua mode. Yang pertama adalah individual interaction, kemudian yang kedua adalah social group interaction. Nah, sebenarnya konsepnya hampir sama antara individual maupun social group interaction, tetapi ketika kita di social group, maka kita harus melihat bahwa konsepnya adalah di kumpulan orang ini, maka kita harus mengetahui konteksnya dari masing-masing orang ini. Kemudian kita juga harus menghargai agar setiap orang yang ada di dalam grup itu bisa diajak bicara. Jadi tidak fokus kepada satu orang saja. Kemudian kita juga bisa menggunakan teknologi untuk mendukung aktivitas kita tadi. Proses menggalinya juga kita harus mengetahui bahwa kita harus paham tentang lingkungan kita, kemudian kita juga bisa membaca bahasa tubuh dari orang tersebut. Apakah dia menyetujui atau tidak, atau dia merasa nyaman atau tidak, itu yang perlu kita hadirkan di dalam interaction tersebut. Di social interaction sendiri juga kita juga bisa menggunakan teknologi seperti Twitter, kemudian Facebook atau Instagram. Nah, hasil dari Twitter itu sendiri itu juga bisa digunakan untuk menggali sebuah kebutuhan. Kesimpulannya, sosial interaksi itu adalah pusat dari aktivitas kita di kehidupan kita. Kemudian mekanisme sosial seperti turn taking itu memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan berkoordinasi untuk aktivitas kita.
Jadi kalau kalian lihat tadi, bahwa ada beberapa rule yang memungkinkan kita untuk melakukan kolaborasi, kemudian dengan membaca bahasa tubuh atau membaca sinyal dari conversation tersebut, itu memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi dengan yang lain. Kemudian dengan kita memahami bahwa berinteraksi dengan seseorang, maka kita harus peduli tentang apa yang ada, kemudian apa yang terjadi dengan seseorang tersebut. Kemudian juga kita bisa memahami keadaannya, lingkungannya, sehingga kita bisa memberikan sebuah feedback. Untuk mendukung social interaction, face to face maupun direct maupun indirect conversation, kita bisa menggunakan berbagai teknologi, bisa menggunakan telepresence, social presence, co-presence, dan sebagainya, sehingga itu memungkinkan kita untuk bisa tetap berinteraksi dengan orang lain. Nah, tujuannya di dalam distant interaction, user experience maupun user requirement, dengan melakukan interaksi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kebutuhan di dalam user itu bisa kita gali dengan melakukan social interaction.